Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel Cinta Hamba. Dan tanpa terasa kita sudah sampai pada sesi yang ke-8 bersama narasumber yang tidak asing lagi. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Sehat selalu Bu Ani. Alhamdulillah. Bu Ani sehat selalu ya? Iya, sehat Pak. Semoga Pak Rudi sehat juga ya. Insya Allah, insya Allah. Silakan Pak, kalau tidak menyapa pemirsa. Oh ya, Bu Ani, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba-hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Pada sesi yang ke-8 ini, mohon maaf Pak Rudi, pada sesi sebelumnya itu Bapak menyampaikan bahwa saat kita mohon ampunan kepada Allah, Ya. kita harus mengakui semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami, Berbuat. Ya, berbuat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari hamba Allah. Oh. Yang mereka menanyakan. Ya, ya. Terus kesalahan itu kan sudah bertahun bahkan puluhan tahun ya. Kita berbuat, kita sepertinya nggak bisa hafal satu persatu gitu Pak. Nah, kalau pertanyaannya ada sebagian yang lupa, ya, ya. Kalau ada yang tidak lupa, ingat. Bagaimana cara mohon ampunannya itu Pak yang gitu ya. Tidak dijelaskan. Insya Allah ya baik Bu Ani. Ya pemirsa, yang Bu Ani sampaikan memang seperti itu, manusia tidak mungkin mengingat seluruh yang pernah diperbuat, kesalahan-kesalahan terutama. Jadi kemungkinan ada yang lupa, ya wajar sebagai manusia ya Bu Ani. Ya. Jadi sering salah. Ya, pertama gini pemirsa Bu Ani, saya ingin sampaikan aja hal yang mungkin pemirsa juga sudah tahu, Bu Ani juga sudah tahu, bahwa ada dua sisi yang harus kita pahami dan kita terapkan. Yang pertama adalah apa yang harus kita ingat Bu Ani. Jadi ada dua pemirsa yang harus kita ingat adalah perbuatan salah yang telah kita lakukan terhadap seluruh makhluk, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus ingat. Yang kedua, kita harus ingat perbuatan baik yang pernah dilakukan hamba-hamba Allah kepada kita. Itu yang kita harus ingat. Sisi lain, sisi kedua, yang harus kita lupakan. Kita harus melupakan perbuatan baik yang pernah kita lakukan, terutama terhadap sesama hamba Allah. Yang kedua, kita harus melupakan perbuatan buruk yang pernah hamba-hamba Allah lainnya lakukan terhadap kita. Itu Bu Ani. Jadi dua sisi itu yang harus kita pahami dan kita harus terapkan di hidup kita. Kemudian mengenai pengertian kesalahan-kesalahan yang kita telah berbuat Bu Ani. Kesalahan itu kita kategorikan ada 3. Pertama, kesalahan terhadap Allah
Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kesalahan terhadap diri kita sendiri. Ketiga, kesalahan terhadap sesama hamba Allah dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi ada tiga tiga kategori. Kita ambil sedikit contoh saja. Kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu misalnya kita tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Misalnya apalagi Bu Ani, kita merasa memiliki sesuatu yang ada pada diri kita, padahal kita paham semua alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya milik Allah. Itu hanya contoh saja. Dan yang kedua, pemirsa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri, Pak, yaitu sebagai contohnya saja, kita merasa bangga diri, istilahnya ujub, Pak, bangga terhadap diri sendiri, bisa mencapai sesuatu, bisa mengatasi sesuatu, bisa berhasil, segala macam seperti itu. Terus contoh yang lain, di luar sadar kita menuhankan selain Allah. Kayak syirik gitu Pak, beda ya? Oh bukan, menuhankan selain Allah itu berarti kita menduakan gitu ya? Ya itu menduakan ya. Kalau menuhankan itu berarti kita seperti gila harta, gila jabatan, kayak uang, gila pangkat, gitu ya? Gila penghargaan. Itu yang dia cari. Itu. Jadi si hamba itu mengagungkan harga diri, mengagungkan kehormatan, penghargaan, ya seperti itu Pak nih. Ya, itu yang merugikan diri sendiri. Yang ketiga, terhadap sesama hamba dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Contohnya, kita memfitnah orang, kita marah kepada orang, kita menipu orang yang sifatnya merugikan kepada sesama. Kalau untuk makhluk ciptaan Allah yang lain, sebagai contoh saja, kita merusak lingkungan, Bu Ani. Merusak lingkungan, pemirsa. Contohnya kita buang sampah sembarangan, Bu Ani. Nah itu tadi tiga kategori perbuatan salah yang mungkin pernah kita lakukan, Bu Ani. Akan sering ya Pak. Jadi kembali lagi tadi ya, ini itu sudah cukup jelas ya Bu Ani, nggak ada ditanya ya. Ini hanya gambaran, sedikit gambaran saja. Kembali lagi terhadap yang Bu Ani tadi tanyakan itu mengenai kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kita perbuat, yang tidak seluruhnya ingat ya Bu Ani. Jadi bagaimana solusinya gitu. Jadi memang saat Allah memberikan ketidaknyamanan kepada seluruh hamba-hambanya ini, itu sebetulnya tujuan Allah adalah untuk kebaikan hambanya. Jadi kita harus sadarin bahwa itu adalah suatu peringatan dari Allah yang kita harus sadarin, Bu Ani. Kemungkinan besar karena apa yang telah kita berbuat, kesalahan-kesalahan itu. Nah, kita sadarin itu,
mohonkan ampun kepada Allah dan mohon kekuatan dari Allah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu adalah bagian dari taubatan nasuha, Bu Ani. Jadi taubatan nasuha itu kita menyadari kesalahan, kita mohon ampunan dan tidak mengulang lagi. Setelah itu kita mohon kekuatan juga dari Allah untuk bisa mengendalikan, tidak melakukan itu, dan memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita, sifat kita, dan sikap-sikap kita. Nah, kalau kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu, tapi tidak semuanya, mungkin kita lupa. Solusinya adalah saya tanya Bu Ani sekarang, Bu Ani pernah melakukan kesombongan? Nah, pernah ya, pernah marah? pernah. Sering. Wah, ini kayaknya kok langsung cepet jawabnya ya pemirsa. Pernah iri, pernah dengki, pernah suuzon, pernah ghibah. Itu pemirsa, itu adalah sifat-sifat buruk manusia. Nah, itu sedikit contoh tadi. Nah, sifat buruk manusia banyak sekali, Bu Ani. Iya. Ya. Itulah mohonkan ampun kepada Allah, pemirsa. Jadi selain kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan yang kita ingat, sifat-sifat buruk kita yang pernah kita lakukan, mohonkan ampun juga. Gitu, Bu Ani. Jadi ya itu solusinya. Kalau kita mungkin tidak semuanya ingat apa yang telah kita lakukan, jadi yang pasti sifat-sifat buruk itu mungkin sebagian hamba Allah pernah melakukan, mohonkan ampun. Dan itu kita lakukan tidak dalam saat yang bersamaan, Bu Ani. Kita sebagai muslim, kita melakukan sholat 5 waktu sehari. Contohnya misalnya setelah sholat subuh, kita mohonkan satu sifat buruk kita. Zuhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1. Terus lakukan. Ya. Sampai berapa sifat buruk yang kita bisa data. Setelah semua selesai, ulang lagi terus, pemirsa. Ulang terus, ulang dari awal lagi terus. Jangan pernah berhenti. Kita mohon ampunan karena kita setiap hari tidak luput dari rasa perbuatan salah, Bu Ani. Kadang-kadang kita sudah sadar kita pernah melakukan sombong, kita berupaya tapi tetap di luar kesadaran kita sering melakukan. Kadang-kadang masih ada sombongnya gitu. Nah itu kita selalu mohonkan ampun. Jadi pada kesempatan ini bagi pemirsa semua hamba-hamba Allah yang sedang mengalami ketidaknyamanan, misalnya sedang dianugerahi Allah penyakit, Bu Ani, itulah caranya. Jadi pemirsa, pertama kita sadarin bahwa ketidaknyamanan itu Allah berikan untuk kebaikan kita, supaya kita ingat Allah, kita ingat seluruh perbuatan buruk kita mohonkan ampun seperti yang tadi itu, Bu Ani ya, perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita, sifat-sifat buruk kita yang pernah kita lakukan, mohonkan ampun, pemirsa. Sampaikan kepada Allah, ungkapkan seluruh yang kita pernah lakukan, mohonkan ampun. Itulah bagian dari tobat, Bu Ani. Setelah itu mohon limpahan kekuatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Kemudian mohon limpahan dari Allah juga kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri dan berupaya untuk memperbaiki diri kita
kelakuan kita, sifat kita, sikap-sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan pemirsa untuk insya Allah setelah kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya sesuai harapan kita, insya Allah Allah akan cabut anugerah penyakit itu, Bu Ani. Itu caranya pemirsa. Jadi memang semua seperti sesi yang lalu saya sudah sampaikan, semua penyakit dan semua kesembuhan datangnya dari Allah. Gitu Bu Ani. Jadi ada yang mau ditanyakan Bu Ani? Jadi salah satu, masih kaitannya dengan sesi lalu ya Pak, salah satu untuk mempercepat kesembuhan ternyata bisa juga dengan cara kita selalu memohon ampun. Jadi cara-cara bertobat lah ya. Ya seperti ilustrasi yang kita sampaikan ke pemirsa kemarin Bu Ani, yang Bu Ani jewer. Iya kan, anaknya itu kalau anak itu sudah sadar, sudah menyampaikan kesalahannya, sudah minta maaf ke Bu Ani dan berjanji akan tidak mengulang lagi dan berjanji akan memperbaiki diri, Bu Ani akan lepas kok jewerannya, betul? Betul. Demikian juga Allah pemirsa, seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bu Ani? Menjadi semoga pemirsa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Allah yang disampaikan ke saya wakili. Saya tanyakan ke Pak Rudi karena ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Ya kalau Bu Ani mengingat semua yang telah dilakukan ya memang kemungkinan ada yang lupa. Wajarlah manusia ya. Tapi itulah caranya seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang salah terhadap siapapun itu dasarnya adalah sifat-sifat buruk itu sebetulnya. Semuanya sifat buruk itu dasarnya. Gitu Bu Ani. Sangat mencerahkan. Insya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, seperti itu yang saya pahami. Saya berusaha juga untuk berbagi. Kebetulan kalau ada pertanyaan dari hamba Allah yang menanyakan seperti itu, yang kemarin di sesi 7 ya. Sesi 7 saya hanya sampaikan semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan hamba. Tapi ternyata ada pertanyaan, kalau lupa gimana, tidak semuanya ingat ya. Ya seperti itulah. Insya Allah solusinya pemirsa seperti itu. Gitu Bu Ani. Jadi dari pribadi Bu Ani ada yang mau disampaikan? Cukup sih Pak. Cukup. Cukup menjawab dan menginspirasi. Insya Allah. Jadi tadi bayangannya yang rumit sekali, mengingat itu ternyata ada solusi yang lebih simpel. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi Bu Ani, kita sementara sudahi dulu sesi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Ini sesi 8 ya Bu Ani? Ya, insya Allah di sesi 9 pemirsa. Semoga pemirsa hadir lagi, menyaksikan lagi, menyimak lagi apa yang akan kita obrolkan di sesi 9. Seperti itu. Jadi kami mohon pamit. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan bagi pemirsa ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi yang telah sama-sama berbagi ilmu yang luar biasa. Sama-sama Bu Ani. Alhamdulillahirobbilalamin, semua datang dari Allah Bu Ani. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Jadi terkait dengan memohon ampun yang untuk mengingat itu kita kesulitan, kita menjadi mudah dengan cara yang tips yang disampaikan Pak Rudi tadi. Demikian pemirsa, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
apabila pemirsa mendapatkan manfaat dari sharing ini, silakan share atau bagikan kepada hamba-hamba Allah yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita rasakan. Juga demi kelangsungan tayangan-tayangan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, dan apabila menyukai tayangan ini mohon like agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan tayangan-tayangan lebih menarik ke depannya. Insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.